Zhang Xiao dan Lu Chuan yang mendapatkan peringatan dari Zhao Zeng masih belum mengerti dengan apa yang terjadi hingga tiba-tiba tanaman merambat pun mengikat dan menarik mereka berdua. Tak selang lama kemudian, tanaman merambat ternyata juga mulai menyerang yang lainnya. Namun mereka yang telah menyadarinya terlebih dahulu, mereka pun masih bisa menepis dan menahan serangan tersebut. "Biarkan aku membantumu," ucap Lao Qian sembari menebas tanaman merambat yang menjerat Zhan Hu. Dan tebasan bertubi-tubi lalu dilancarkan Lao Qian hingga menghancurkan banyak tanaman merambat di tempat itu. Dengan musuh yang saat ini sangatlah sulit dihadapi, ditambah mereka juga harus menyelamatkan Zhang Xiao dan Lu Chuan terlebih dahulu. Sembari melihat keadaan di sekitar, Zhao Zeng lalu berpikir bahwa dengan serangan berturut-turut yang mereka terima tersebut, seharusnya bar HP dapat terlihat. Dan jika bar HP-nya terlihat, itu berarti mereka juga memiliki titik kelemahan. Weak point scan. Dengan skillnya tersebut, dirinya lalu mencoba melihat titik kelemahan tanaman merambat tersebut. Namun yang terlihat, ternyata titik kelemahan berada di batang pohonnya. Hal tersebut menjadi masuk akal, jika tanaman tersebut akan sangat menyulitkan seniman bela diri tingkat tinggi sekalipun, dikarenakan titik kelemahannya yang tersembunyi. Dan tembakan panah ditembakkan pada salah satu batang pohon. Dan ternyata benar, bar HP pohon tersebut ternyata langsung berkurang. "Kalian semua, mundurlah, serahkan ini semua padaku. Tapi, percayalah padaku." Singkat cerita, Zhao Zeng yang menghancurkan pohon-pohon tersebut seorang diri, kini telah berhasil menghancurkan semua pohon-pohon yang dapat mengeluarkan tanaman menjalar tersebut. Hingga pada akhirnya Zhang Xiao dan Lu Chuan yang sebelumnya tertangkap kini telah berhasil dibebaskan. "Sialan, aku akan memotong dan membakar kalian semua," ucap Zhang Xiao dengan kesal terhadap tanaman merambat tersebut. Namun rekannya lalu mengatakan bahwa hal tersebut sudah tidaklah perlu. Dengan Zhang Xiao yang melihat ke arah yang ditunjukkan rekannya, betapa terkejut dirinya, ternyata semua tanaman tersebut telah dihancurkan Zhao Zeng seorang diri. Dan juga pada akhirnya Zhao Zeng juga telah berhasil mencapai level 34. Dengan tanaman merambat yang saat ini telah berhasil seluruhnya dihabisi, mereka lalu mencoba menyisir tempat tanaman menjalar itu berada. Betapa terkejutnya mereka dikarenakan mereka telah menemukan senjata dengan tingkat konduktivitas 20% yang terjatuh di tempat itu. Dan juga diketahui itu juga merupakan equipment yang dimiliki oleh seorang seniman bela diri tingkat 8. Dan juga masih banyak equipment lain yang berserakan di tempat itu. Hingga pada akhirnya Zhang Xiao tersadar dan mengucapkan terima kasih kepada Zhao Zeng, karena jika bukan karenanya, mungkin dirinya dan juga rekan-rekannya akan bernasib sama seperti orang-orang itu. Kini mereka semua telah mengakui Zhao Zeng, dan Zhan Hu juga menyatakan bahwa mereka kini bersaudara yang telah mengalami hidup dan mati bersama-sama. Dari atas tebing, tiba-tiba terdengar suara raungan mengerikan, bahkan hingga membuat tebing tersebut mengalami longsor. Mereka yang cukup terguncang dengan suara yang kuat tersebut, ditambah dengan efek yang sangatlah luas. Mereka lalu meneropongnya, dan ternyata itu adalah monster tingkat 9, yaitu Vanguard Pterosaur. Singkat cerita, mereka telah menghampiri ke dekat posisi monster tersebut berada. Dengan mengendap-endap, mereka memantau monster tersebut. Lao Qian yang mengajukan diri untuk mencoba menyerangnya terlebih dahulu. Lalu Zhang Xiao memerintah Zhan Hu untuk membackup-nya menggunakan snipernya. Lao Qian lalu melompat dari posisinya dan langsung menerjang ke arah monster tersebut. Namun ternyata, dengan sayap yang sekuat baja, ternyata monster tersebut masih bisa menghalau tebasan Lao Qian. Lao Qian yang masih terkejut dengan serangan tiba-tibanya yang telah berhasil dihalau, tidak menyadari bahwa di belakangnya sudah ada ekor monster yang telah siap menyerangnya. Hingga saat ekor tersebut sudah semakin mendekatinya, sebuah tembakan kuat berhasil mengenai ekor monster tersebut dan membuat Lao Qian menyadari bahwa dirinya telah akan diserang. Namun, tiba-tiba monster tersebut mengarahkan wajahnya ke arah Lao Qian dan lalu berteriak dengan suara supersonik yang dikeluarkan monster tersebut. Sontak Lao Qian pun terhempas dan mendarat di dekat posisi rekan-rekannya yang lain. Monster Pterosaur yang kini menyadari ada manusia lainnya, dirinya pun langsung terbang dan menerjang mereka semua,
hingga membuat mereka yang bersembunyi berlarian untuk menghindar. Namun dengan posisi Zanhu yang belum sempat menghindar cukup jauh, ternyata ekor monster tersebut sudah berada di hadapannya dan Zanhu pun langsung terhempas dikarenakan terkena telak serangan tersebut. "Serang bersama-sama!" perintah Zhan Xiao kepada yang lainnya. Hingga saat mereka mulai mendekati monster tersebut, tiba-tiba dari mulut monster mengeluarkan api, dan api pun langsung dihembuskan ke arah mereka. "Monster ini terlalu kuat. Apakah dia tidak memiliki kelemahan?" ucap Zhan Xiao yang saat ini sedang terkena telak serangan api tersebut. Di sisi lain, Zhao Zeng yang masih hanya memperhatikan pertarungan tersebut, ternyata kini telah menyadari bahwa monster tersebut memiliki titik kelemahan. Yang mana, dengan monster yang terus-menerus menggunakan skill semburan apinya, Zhao Zeng menduga bahwa monster itu harus menggunakan kekuatan kehidupan sebagai harganya. Dan dirinya juga melihat satu celah kecil pada kulit keras si monster, yang mengindikasikan itu juga bisa dikatakan sebagai titik lemahnya. "Tidak ada pilihan lain, ayo kita mundur terlebih dahulu," perintah Zhang Xiao kepada yang lain. Namun tiba-tiba, Zhao Zeng melesat melintasinya. Zhao Zeng yang kini telah mendekati monster itu. Lalu, flash! Dengan cepat, dirinya telah sampai di sisi titik kelemahan monster. Dan, dibanding skill penghancur tulang, ia lancarkan pada monster itu. Dengan kemarahan monster yang tertuju pada Zhao Zeng. "Zhao Zeng! Oh tidak, dia tidak akan sempat menghindari serangan tersebut," ucap rekan-rekannya yang mengkhawatirkan Zhao Zeng. Namun, bagi Zhao Zeng, inilah saatnya. Backstep. Dengan skillnya, dirinya dapat berpindah dengan cepat ke punuk si monster dan menusuknya. Monster itu langsung terjatuh dan terjun bebas ke permukaan. "Ketua, kalian semua, gunakanlah senjata api untuk mengontrolnya dari jauh dan serahkan sisanya padaku," ucap Zhao Zeng kepada rekan-rekannya yang lain, yang lalu membuat rekan-rekannya terdiam dikarenakan terheran-heran. Seperti yang aku duga. Dia memanglah seorang iblis gila. "Apa yang kalian tunggu? Ayo serang!" Tembakan bertubi-tubi lalu dilancarkan mereka semua ke arah monster. Sembari mereka juga sedang berpikir bagaimana bisa Zhao Zeng menyerang monster tersebut dengan pergerakan yang sangat cepat. Monster yang saat ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi, selain harus menerima tembakan telak dari rekan-rekannya Zhao Zeng dan juga tebasan serta tusukan tiada henti dari Zhao Zeng pada tubuh monster. Rekan-rekan yang lain pun kini mulai mempertanyakan Zhan Xiao mengenai dari mana dirinya menemukan Zhao Zeng, dan Zhan Xiao pun lalu menjawab bahwa pertemuannya diawali oleh sebotol anggur monyet. Lalu Zhan Hu juga mendadak pucat. Hal itu dikarenakan dirinya menyadari bahwa dari sebelumnya ia telah mencoba menantang Zhao Zeng, dan ia pun langsung marah-marah pada Zhan Xiao dikarenakan bisa saja ia terbunuh di tangan Zhao Zeng. Dan Lao Qian yang mengamati pergerakan dari Zhao Zeng, dirinya juga sangat terkagum-kagum dan berpikir bahwa dirinya tidak pernah melihat seseorang menggunakan kekuatan bintangnya dengan cara seperti itu. Setelah menerima damage besar-besaran tanpa henti, monster itu lalu terdiam. "Semuanya, cepatlah menjauh, dia akan memasuki mode berserk," teriak Zhao Zeng pada rekan-rekannya sembari berlari menjauh. Ternyata setelah berhasil melukai organ vitalnya, monster tersebut akan mengamuk dan mengeluarkan skill semburan apinya secara membabi buta, yang juga akan secara tidak langsung terus-menerus kekuatan kehidupannya akan tergerus. 30 menit kemudian, monster itu pun langsung terkulai lemas dan lalu monster itu pun mati. Dan Zhao Zeng sendiri kini juga telah berhasil naik level menjadi level 35. Dan itu berarti dirinya juga mendapatkan skill baru. Dan itu merupakan skill utamanya sebagai seorang thief, yaitu Steal. Sebuah skill yang mampu menyembunyikan keberadaannya. Pada saat diserang atau menyerang, efeknya akan menghilang dan memiliki waktu cooldown 2 menit. Singkat cerita, dengan monster Pterosaur yang saat ini telah terbunuh, Zhan Xiao lalu membagi tugas kepada Ling Xuan untuk mencatat tubuh monster itu. Lalu Zhan Hu membongkar, sedangkan sisanya membantu untuk mengangkat bagian-bagian yang telah dibongkar. Namun, ketika Zhan Hu akan mengupas sisik monster tersebut, tiba-tiba pisau yang dipakainya langsung patah. Ternyata sisik dari monster tersebut sangatlah keras. Hingga pada akhirnya, Lao Qian memberitahunya bahwa untuk melepas sisik-sisiknya, haruslah menggunakan kekuatan bintang.
dan Zhan Hu pun lalu berhasil melepas sisik-sisiknya. Dirinya yang sedang berpikir akan menjadi kaya dikarenakan dari masing-masing sisik itu seharga satu kristal hijau. Ternyata di sisi lain Zhan Xiao mendapatkan jarahan yang lebih baik, yaitu ia telah menemukan kristal ungu dari dalam tubuh monster tersebut. Dan Zhan Xiao lalu mengatakan pada Zhao Zeng, jika saja ia tidak melihatnya secara langsung, bahwa seorang seniman bela diri tingkat 3 dapat menyingkirkan pterosaur, mungkin ia tidak akan mempercayainya. Namun dengan masih merendah, Zhao Zeng mengatakan bahwa itu hanyalah keberuntungan. Sontak ucapan dari Zhao Zeng tersebut membuat Zhan Hu marah-marah. Ia mengatakan pada Zhao Zeng bahwa jelas-jelas dia adalah seorang iblis, namun masih tetap saja merendah seperti itu. Bahkan jika dirinya sendiri menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi monster tersebut, dipastikan dirinya tidak akan mampu membunuhnya. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke hotel. Terlihat mereka semua telah kembali dan lalu membahas mengenai pembagian hasil mereka, yang mana mereka sedang menentukan pembagiannya yang akan dibagi dalam bentuk kristal atau hanya dalam bentuk item saja. Dengan tingkat kontribusi terbesar diperoleh oleh Zhao Zeng, lalu Zhan Xiao menanyakan Zhao Zeng mengenai pilihannya, dan Zhao Zeng lalu memberikan masukan bahwa pembagiannya lebih baik disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Jika ia ingin dengan kristal, silahkan mengambil dalam bentuk kristal. Namun jika ingin dalam bentuk item, silahkan juga. Dan usulan dari Zhao Zeng lalu disetujui oleh mereka. Zhan Xiao lalu mengatakan bahwa dengan perjanjian pembagian yang mana masing-masing orang mendapatkan 5% serta 70% dibagi berdasarkan kontribusinya. Zhan Xiao lalu menetapkan bahwa Zhao Zeng akan menerima 35% lagi dari pembagian tersebut. Zhao Zeng lalu mengusulkan tempat bagus di mana mereka bisa menjual item sisik-sisik tersebut, dan dirinya lalu meminta persetujuan dari mereka. Zhan Xiao pun lalu mengizinkan Zhao Zeng dan menyerahkan masalah penjualan kepadanya. Hanya saja dirinya harus menyisakan beberapa sisik untuk keperluan mendapatkan poin di Asosiasi Seniman Bela Diri. Singkat cerita, mereka yang kini sudah berada di Asosiasi Seniman Bela Diri lalu menyerahkan sisik pterosaur kepada Direktur Asosiasi Seniman Bela Diri. Setelah mengecek bahwa sisik itu adalah asli miliknya seekor Wine God Pterosaur, Direktur lalu mengatakan bahwa sebagai ucapan terima kasihnya, selain meningkatkan tingkat kontribusinya sebanyak 10%, dirinya juga memberikan sebuah lencana bintang 10 kepada mereka. Di ruangan lobi, mereka yang telah keluar dari ruangan direktur lalu disambut oleh orang-orang yang telah mengetahui bahwa mereka adalah member berbintang 10. Dikarenakan gelar bintang 10 merupakan gelar yang sangat mustahil bagi kebanyakan orang, maka hal tersebut telah membuat mereka sangat terkagum-kagum. Di lain sisi, Zhao Zeng yang mencoba menghindari hiruk-pikuk keramaian tersebut, lalu mencoba menuju ke meja resepsionis untuk memeriksa lencana bintang 10 yang diterimanya. Setelah petugas memeriksanya, betapa terkejutnya Zhao Zeng yang ternyata lencana tersebut sangatlah spesial. Beberapa waktu pun berlalu, Zhao Zeng juga kini telah berhasil membeli equipment yang ia idam-idamkan, yaitu Elf Bow. Sebuah busur panah dengan tingkat konduktivitas sebanyak 30%. Dan itu seperti yang ia harapkan, bahwa memanglah sangat sesuai dengan harganya. Singkat cerita, di hutan area terluar, terlihat ada dua kelompok yang sedang meributkan mengenai siapa yang membunuh monster Spearboar terlebih dahulu. Yang ternyata salah satu anggota tim tersebut adalah Zhang Sun. Dirinya sedang membuli kelompok lain dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang membunuh Spearboar itu terlebih dahulu. Dan pihak kelompok satunya lalu hanya bisa menundukkan kepalanya sembari merasa takut setelah mengetahui bahwa yang merebut jarahan mereka adalah Zhang Sun. Tiba-tiba terdengar seseorang yang tertawa di belakang mereka. Zhang Sun yang menanyakan siapa yang telah berani mentertawakannya. Sontak ia pun terkejut karena yang tertawa itu adalah Zhao Zeng yang datang sembari berkata, "Kau memang benar-benar memiliki kepribadian yang buruk ya. Kau beraksi selayaknya kau adalah seniman bela diri yang terkuat di hadapan orang-orang yang lebih lemah." Aku hanyalah sedang merasa bosan, jadi aku hanya sekedar jalan-jalan keluar sebentar. Tim mereka telah banyak menemui kesulitan hanya untuk membunuh satu mangsa. Kenapa kau malah berdebat dengan mereka mengenai siapa yang membunuhnya? Iya, aku hanyalah sedang bercanda. Aku tidak akan merebutnya. Sontak perubahan sikap Zhang Sun yang sebelumnya keras pada tim lawan lalu menjadi lembut di hadapan seniman bela diri tingkat 3 membuat mereka terkejut.
Zhang Sun lalu mengatakan bahwa pemimpinnya sangat ingin bertemu dengan Zhao Zeng. Hingga pada akhirnya, sembari pergi dari tempat itu, Zhao Zeng lalu menyampaikan nomor teleponnya pada Zhang Sun. Singkat cerita, ternyata tujuan Zhao Zeng sebenarnya adalah menuju areanya Black Monkey. Pada saat dirinya sudah sampai di area tersebut, dirinya lalu dikejutkan dengan pemandangan orang-orang yang ramai sedang memanen suatu tanaman, yang mana ternyata orang-orang tersebut berasal dari grup bernama Red Tripod. Pada awalnya ia merasa bahwa dirinya salah jalan, dikarenakan yang ia temui malah seperti perkebunan pribadi. Namun setelah melihat kembali petanya, ternyata arahnya sudahlah tepat. Dirinya yang lalu mengetahui bahwa tujuannya ada di belakang orang-orang tersebut. Ia pun lalu menggunakan skill stealth-nya, dan dengan dirinya yang kini sedang dalam mode tak terlihat, ia pun dapat dengan leluasa melewati orang-orang tersebut tanpa takut ketahuan. Hingga pada saat Zhao Zeng semakin dalam memasuki area tersebut, tiba-tiba datang sekumpulan monyet hitam sedang akan menyerang orang-orang dari Red Tripod. Hanya saja di pihak Red Tripod, ternyata sudah ada seorang seniman bela diri tingkat tinggi yang secara khusus bertugas melindungi para pekerja. Dan para monyet hitam itu pun dapat dengan mudah mereka atasi. 2 jam kemudian, Zhao Zeng yang kini telah masuk lebih dalam ke area monyet hitam. Sesekali dirinya juga sembari mengalahkan beberapa monyet hitam hingga pada akhirnya ia telah terbiasa menggunakan skill stealth-nya ke dalam pertarungan, dan ia sangat berharap kali ini dirinya dapat berhasil menembus tingkat 4. Zhao Zeng yang masih beristirahat, tiba-tiba mendengar suara berisik yang tak jauh dari posisinya berada. Hingga pada saat ia menghampiri tempat itu, ternyata suara tersebut berasal dari Raja Monyet yang juga sedang dikelilingi oleh monyet-monyet lain di sekitarnya. Dengan monyet sebanyak itu, dirinya pun menyadari bahwa untuk membunuh Raja Monyet itu dipastikan tidaklah mudah. Hingga tiba-tiba, dirinya menyadari sesuatu yang mencurigakan di belakangnya Raja Monyet itu berada. Dan ternyata, itu adalah tanaman obat. Dan pantas saja, monyet-monyet itu berjuang mati-matian hanya untuk menahan orang-orang supaya tidak maju lebih dalam memasuki wilayah mereka. Zhao Zeng yang melihat tanaman yang berharga di belakang Raja Monyet, dirinya lalu menggunakan skill stealth-nya dan mulai mengendap-endap melewati kumpulan monyet di tempat itu. Namun dengan banyaknya jumlah monyet di tempat itu yang sedang bermain membuat Zhao Zeng berusaha sangat keras untuk jangan sampai tersentuh oleh mereka. Bahkan dirinya juga hampir menjadi korban salah sasaran dari salah satu monyet yang sedang berkelahi dengan rekan monyetnya. Dirasa dirinya sudah hampir sampai, dirinya lalu berencana menggunakan metode yang beresiko untuk dapat dengan segera sampai di pohon itu. Ia lalu menggunakan kemampuan berlarinya, dan dengan sangat cepat, ia mampu melewati beberapa monyet sekaligus. Walaupun pada akhirnya ada beberapa monyet yang sempat tersadar dengan pergerakan cepat tersebut. Namun dikarenakan Zhao Zeng telah berhasil sampai di pohon, maka monyet itu tidak berhasil melihatnya. Zhao Zeng yang kini sudah berada di atas pohon tempat bos berada, lalu dapat melihatnya dengan jelas bahwa tanaman itu totalnya ada 7. Ia pun berpikir seandainya dirinya berhasil mendapatkannya, maka dipastikan ia akan menjadi kaya. Namun yang pertama harus ia lakukan adalah bagaimana caranya supaya dapat menarik perhatiannya si Raja Monyet supaya teralihkan ke tempat lain. Dirinya yang kini sudah mendapatkan rencana, ia lalu mengambil batu dan lalu melemparkannya ke arah monyet yang ada di bawah pohon. Dan terciptalah kegaduhan di antara mereka yang juga telah menarik perhatiannya si Raja Monyet. Mengetahui saatnya telah tiba, ia langsung melompat ke belakangnya si Raja Monyet dan lalu dengan cepat mengambil semua tanaman tersebut. Hingga sesaat kemudian si Raja Monyet menoleh ke belakangnya dan melihat tanamannya sudah tidak ada. Raja Monyet pun langsung berteriak mengamuk. Bahkan teriakannya tersebut telah menghasilkan gelombang kejut yang sangatlah kuat. Dengan teriakan sang Raja Monyet sebelumnya telah membuat para monyet lainnya berlarian untuk menghampiri rajanya, yang tanpa disengaja telah membuat Zhao Zeng berada pada posisi hampir terkena monyet. Dan ternyata hal tersebut juga telah menghilangkan efek stealth-nya. Sang raja pun berteriak mengamuk setelah melihat sosok Zhao Zeng. Zhao Zeng pun berturut-turut mengeluarkan skill percepatan gerakannya untuk menghindari serangan dari para monyet. Hingga pada akhirnya, dengan cepat, sang Raja Monyet telah melompat tepat di hadapan Zhao Zeng. Dan Zhao Zeng yang dikejutkan dengan kehadiran Raja Monyet itu,
Dirinya lalu mencoba melarikan diri, hingga tanpa disadari telah memikatnya menuju kumpulan orang-orang dari Red Tripod. Sontak suara mengerikan yang terus datang ke arah para pekerja Red Tripod yang ada di sana membuat mereka berlarian kocar-kacir. Sedangkan seniman bela diri tingkat tinggi yang berjaga di tempat itu sudah bersiap untuk menyambut monster yang akan keluar. Namun tiba-tiba sebuah serangan tumbukan dari si Raja Monyet dengan telak menumbuk orang-orang dari Red Tripod dan membuat mereka tewas seketika. Sedangkan di sisi lain, Zhao Zeng yang sedang menggunakan skill stealth-nya kini telah berhasil mencapai tempat aman dan menghindari si Raja Monyet. "Maafkan aku tak bermaksud untuk memikatnya ke arah kalian," ucap Zhao Zeng yang tersadar bahwa banyak orang-orang dari Red Tripod telah mati dikarenakan serangan Raja Monyet. Namun di sisi lain, setelah dirinya yang telah secara intens menggunakan skill bersembunyi sembari menggunakan skill percepatannya, ternyata hal tersebut telah membuat Zhao Zeng berhasil menembus ke tingkat 4. Tempat berpindah ke lokasi di mana orang-orang dari Red Tripod memarkirkan mobilnya. Terlihat beberapa orang yang telah berhasil selamat kini sedang berusaha mencoba melarikan diri dengan menaiki mobilnya. Tak selang lama kemudian, datanglah Zhao Zeng ke tempat itu juga. Sesampainya di tempat itu, dirinya menyadari bahwa kemungkinan besar seniman bela diri tingkat tinggi dari Red Tripod sedang mencoba menghalau Raja Monyet tersebut. Hingga akhirnya ia pun lalu pergi dari tempat itu menaiki mobilnya sembari berkata, "Semoga berhasil, aku akan pergi dulu." Di suatu tempat terlihat seseorang yang sedang menunjukkan foto Zhao Zeng ketika mengendarai mobilnya. Dan ternyata, ia sedang menunjukkan foto tersebut kepada orang yang sebelumnya sedang berburu monster Viper King tingkat 7, yang lalu pada akhirnya hanya dicuri oleh Zhao Zeng. Kini orang yang merasakan telah dirugikan tersebut telah mengetahui identitas pencuri itu adalah Zhao Zeng. Namun temannya yang mengetahui bahwa dia akan membuat perhitungan dengannya, lalu mengingatkannya bahwa Zhao Zeng sekarang ini adalah member bintang 10 dari Asosiasi Seniman Bela Diri dan telah berhasil menyelesaikan misi Dwayne God Pterosaur bersama dengan Zhan Xiao dan yang lainnya. Jadi ia takut jika berurusan dengannya itu tidak akan mudah. Untuk mengatasi hal tersebut, rekannya lalu memberitahukan suatu organisasi pembunuh bayaran yang mana mungkin bisa ia gunakan, dan itu adalah organisasi Dark Shadow. Di tempat lain, Zhao Zeng yang saat ini meneliti tanaman yang didapatkannya, akhirnya ia mengetahui bahwa tanaman tersebut bernama Blood Archid, yaitu sebuah tanaman yang memiliki kegunaan untuk meningkatkan regenerasi otot. Dirinya pun menyadari, jika saja tanaman tersebut berada di tangan yang tepat, maka tanaman itu akan menjadi sangat berharga, hingga pada akhirnya dirinya teringat dengan paman penyewa motor yang pernah memberikannya obat-obatan buatannya. Singkat cerita, paman penyewa motor kini telah diundang ke rumahnya Zhao Zeng untuk makan-makan. Paman itu terkejut mengetahui bahwa Zhao Zeng kini telah menjadi orang kaya. Lalu ia pun penasaran dengan sikap Zhao Zeng yang secara misterius mengundangnya lalu mengajaknya makan-makan. Namun sebelum mengatakan niatannya, Zhao Zeng lalu berkenalan secara resmi terlebih dahulu kepada paman tersebut dan diketahui bahwa paman itu bernama Wang Zekun. Dan Zhao Zeng pun lalu memanggilnya dengan panggilan Paman Wang. Zhao Zeng lalu menyatakan niat utamanya memanggil Paman Wang. Dirinya lalu mengeluarkan Blood Archer tersebut. Dan sontak, Paman Wang pun langsung terkejut, dikarenakan dirinya mengetahui bahwa itu adalah Blood Archer. Paman Wang lalu menceritakan mengenai dirinya, bahwa sebelum terjadinya apokaliptik, dirinya itu merupakan CEO dari suatu organisasi kesehatan Sky. Jika pada saat itu mungkin saja dirinya dapat dengan mudah membeli Blood Archer tersebut dari Zhao Zeng. Namun untuk saat ini, dirinya menyatakan bahwa itu sangatlah mustahil. "Paman Wang, aku memanggilmu kemari saat ini bukan untuk memintamu untuk menilai tanaman ini. Aku ingin tahu, apakah dirimu tertarik untuk bekerja sama denganku, dengan kemampuan membuat obat-obatanmu menggunakan Blood Archidku," ucap Zhao Zeng. Paman Wang yang terkejut dengan tawaran kerjasama dari Zhao Zeng, dirinya pun lalu setuju. Hanya saja Paman Wang mengingatkannya bahwa mereka juga memerlukan kemampuan bertarung yang baik untuk melindungi resep rahasianya nanti, dan juga sangat dibutuhkan biaya yang besar untuk mendukung pembuatannya. Zhao Zeng pun lalu menjawab keraguan Paman Wang tersebut dan mengatakan bahwa kedua masalah tersebut bukanlah suatu masalah baginya. Lalu mereka pun bersulang sebagai tanda bahwa secara resmi
kerjasama di antara mereka akan dimulai. 5 hari kemudian, dengan Zhao Zeng yang kini telah membeli sebuah toko, dirinya lalu mengajak Su Yunwen, Lan Xi, dan Paman Wang untuk bersama-sama melihat toko tersebut. Zhao Zeng lalu memperkenalkan Su Yunwen yang juga akan menjadi manajer toko, lalu Lan Xi yang akan bertanggung jawab dalam hal keamanan. Sontak Paman Wang yang mengetahui bahwa yang menjadi bagian keamanan adalah seorang seniman bela diri tingkat rendah, dirinya pun langsung merasa ragu dengan apa yang bisa dilakukan olehnya. Lalu tak selang lama kemudian, datang beberapa mobil dan berhenti di hadapan tokonya Zhao Zeng. Dan mereka adalah Xiao Heng bersama dengan rekan-rekannya dari grup Hammer. Dan Paman Wang yang melihat kedatangan mereka, lalu merasa mereka itu memanglah lebih kuat. Namun menurutnya, itu masihlah sangat kurang untuk dapat melindungi Blood Archive. Hingga tak selang lama kemudian, "Hei, apakah kami telat?" diucap Zhan Xiao yang juga datang bersama dengan Zhan Hu dan Lou Qian. Sontak Paman Wang terkejut dikarenakan mereka bertiga adalah seniman bela diri tingkat 8 dan dirinya pun berpikir, pantas saja Zhao Zeng bisa dengan sangat percaya diri dan berani untuk membuka toko. Dan ternyata Zhao Zeng memanglah seperti orang yang ia duga selama ini, yaitu Zhao Zeng itu memang benar-benar orang yang gila. Dan Paman Wang sendiri merasa bahwa dirinya selama ini sudah sangat naif. Beberapa saat kemudian, upacara peresmian pembukaan tokonya Zhao Zeng pun diselenggarakan dengan toko yang ia beri nama Toko Grosir Zhao. Rekan-rekannya yang datang juga memanjatkan doa padanya, semoga bisnisnya akan terus berkembang hingga tahun-tahun mendatang. Sedangkan di sisi lain kemeriahan pesta pembukaan tokonya Zhao Zeng, ada 2 orang yang ternyata sedang mengawasinya. "Saudara San, dia hanyalah seniman bela diri tingkat 4. Apakah sangat sesuai jika sampai kau secara pribadi menanganinya secara langsung?" "Waktu itu, aku telah membiarkannya berhasil melarikan diri," jawab seseorang yang ternyata itu adalah Lu Yongsan, seorang pembunuh bayaran yang sebelumnya berencana membunuh Zhao Zeng beserta ayahnya. Hanya saja mereka berhasil melarikan diri. "Penghinaan ini, aku harus secara pribadi membunuh dia